Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang etika sosial. Kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama adalah ada pengertian etika sosial. Etika sosial dalam Islam adalah seperangkat aturan dan nilai moral yang mengatur hubungan antara manusia. Etika ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berhak mulia. Jadi etika sosial bukan sekedar sopan santun, tetapi mencerminkan ketaatan seorang muslim kepada Allah dalam berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya adalah landasan etika sosial. Etika sosial memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Pertama, Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bergantung pada ketakwaannya, bukan kedudukan atau asal-usulnya. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak sempurna iman seseorang hingga ia menciptakan saudaranya seperti ia menciptakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, teladan Rasulullah SAW yang selalu berakhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan sosialnya. Nah, yang keempat, prinsip-prinsip etika sosial. Ada beberapa prinsip utama dalam etika sosial Islam. Pertama, takwa, yaitu kesadaran bahwa semua tindakan kita diawasi oleh Allah. Yang kedua, keadilan adil. Bersikap adil kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, tolong menolong, ta'awun, dalam kebaikan bukan dalam keburukan. Dan yang keempat, persaudaraan atau ukhuwah, karena semua muslim bersaudara. Dan kelima, tanggung jawab sosial, yaitu peduli terhadap sesama terutama yang membutuhkan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk etika sosial. Etika sosial bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga. Kita harus hormat kepada orang tua yang menyayangi saudara. Dalam masyarakat kita harus menghormati orang lain, tidak menipu dan tidak mencela. Dalam pekerjaan, sikap jujur, amanah, dan disiplin harus diutamakan. Dan dalam dunia digital termasuk media sosial, kita perlu menjaga adab, tidak menyebarkan hoaks, serta berkomunikasi dengan santun. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam etika sosial. Beliau bersikap lemah lembut, bagaimana disebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Rasul juga sangat dermawan, suka membantu sesama, menjaga lisan dan menjalankan dari keburukan, dan selalu menghargai perbedaan. Jika kita meneladani akhlak beliau, maka kehidupan sosial kita akan lebih damai dan penuh keberkahan. Nah, selanjutnya ada tujuan etika sosial. Tujuan utama dari etika sosial dalam Islam adalah membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkeadilan. Etika ini juga berfungsi untuk mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan, serta menegakkan keadilan sosial. Pada akhirnya, semua itu bermula pada kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, etika sosial dalam Islam adalah wujud nyata dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan menerapkannya, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan nilai-nilai etika sosial ini sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.